Kenapa sih kalau misalnya mikir, aduh cuman create event aja loh. Create event itu dia dilempar ke Pekanbaru, ke Bali, ke Kalimantan, kemana-mana dilempar-lempar. Karena creating event mulai ideation sampai execution sampai evaluation itu kan penting ya, rangkaian. Dan dia bisa melakukan itu semua dan itu paket lengkap. Terus komunikasi, kunci keberhasilan dan kelancaran bekerja dalam tim ini adalah memang komunikasi. Sampai di mana teman-teman bisa ngasih timing khusus pada waktu teman-teman ngobrol atau butuh feedback itu dikasih target waktu. Target waktu tuh contohnya kayak gini. Rio, nanti saya minta tolong kamu kontak ini itu dan lain-lain. Kebutuhannya nanti seperti ini itu dan lain-lain. Di brief dulu. Kalau ada kendala balik ke saya. Nanti misalnya sudah selesai, tolong saya diinfo update-nya seperti apa. Biasakan untuk selalu minta feedback. Selalu. Karena itu yang sering kelewatan di tim milenial. Dan itu bikin gemes. Ya Allah, gak dilakoni, gak takon, gak ngerti. Lah kenapa sih kok gak dijalanin? Lah mbak ya gak tanya, oh mati aku. Gitu. Terus misalnya, loh ini kenapa kok gak jadi dikirim? JNE-nya selesai. Ya aku ekspedisi, aku mulai JNE, JNT, Tiki, Allahu Akbar. Ya salam gitu. Jadi biasakan feedback ya. Kalau enggak kita capek, makan hati gemes. Gitu. Kamu ada kendala enggak? Ada kendala enggak? Sering aja ditatar kayak gitu. Kalau ada kendala bilang ya, gitu. Aku open for discussion ya, gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa apa yang dikerjakan oleh timnya, teman-teman nggak paham, tanya. Guys, bijim aku nggak ngerti. Ini apa? Aku nggak tahu. Ajarin dong, gitu. Mungkin kalau ada yang sempat kepoin Instagram Ngalup itu kita ada satu postingan video tentang Sun Ngalup, ngambilnya dari GTA. Itu yang di usia-usianya itu kan tahu ya. Sedangkan saya tuh nggak ngegame. Lalu video itu yang nge-view tuh sudah sampai 3.000. Iki apa sih? Gitu. Iki video apa? Iki aku gak paham. Saya tanya gitu. Pertamanya aku ngasih lihat ke suami, Dedi ini apa sih? Gitu. Gila ya bikin GTA. Nah ini loh orang-orang tuh pada nge-repost terus dikasih-kasih ke aku. Keren ya Ngalup ini ya gitu-gitu. Viewernya tuh loh sampai 3.000. Ini materinya apa? Gitu. Terus anak saya dong, wah lucu ya Om Rio sama Om Dion ini mah kayak di GTA. Loh alah, telurku ngerti kok aku nggak ngerti. Iki apa? So aku nanya di grup gitu, guys aku pengakuan dosa ya, aku ini nggak ngerti loh ini apa sih? Mbak Andin bercanda, dikira saya bohongan aja, padahal saya beneran nggak ngerti, sumpah. Ini apa? Mbak itu loh game yang tenar di zaman kita, namanya GTA. Nah kita tuh bikin real story-nya kayak gitu. Oh, dan itu yang nge-tag banyak sampai kita jadi trending topik di coworking Indonesia. Sampai kayak gitu. Dan itu saya nggak paham, leadernya nggak paham. Maka ide-ide yang kadang gila banget, itu jangan dibatesin. Ya biarin aja ngalir, selama tidak keluar dari framingan SOP, prosedur kayak gitu-gitu ya. Gitu. Terus kalau ada hari ini ngelihat postingannya, hari ini apa kemarin ya, postingannya kami itu receh pakai banget, recehnya wes kalau orang Jawa bilang gila nih lah. Itu cuman kayak yang cowok-cowok ganteng di kantor saya, receh, kayak gitu-gitu. Jadi justru yang kayak gitu-gitu tuh jadi engagement itu dari ide-ide gila dari teman-teman milenial, receh banget sumpah, gitu. Terus ada yang materi-materi campaign. Materi campaign kita tuh kita mau ada event plug and play. Plug and play ini adalah akselerator dari Jakarta kalau teman-teman pernah tahu, yang nanti bisa jadi hub antara startup sama investor. Nah di tempat kami investor ini sudah mulai masuk kan di Malang. Itu susahnya setengah mati, Malang kota kecil dan startupnya pejuang semua, demi apa mereka harus ke sana. Dan pada akhirnya beberapa akselerator sama venture capital mulai masuk Malang. Dan kami ngebikin campaign
tentang rencana kegiatan. Itu kami campaign kayak 3 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, dikemas dengan materi video yang receh banget. Kayak gitu. Tapi itu juga lumayan, pada akhirnya banyak orang yang ngedaftar untuk pengen ikut acaranya. Jadi campaign pun kadang dari hal gila. Maka yang namanya komunikasi, gimana caranya kita bisa mengakses informasi, tukar ide, gagasan, pendapat, itu harus benar-benar dirangkum dalam bentuk komunikasi yang bagus. Kayak gitu. Terus komunikasi ini termasuk gesture kita ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan siapapun dengan senyuman gitu, terus berusaha mengontrol eye contact kita. Karena mata ini adalah komunikasi utama ya enggak? Iya mbak. Wis gak ayu. Kadang kita ngelirik itu seolah-olah kita merasa terintimidasi ya nggak sih? Apa sih yang salah ini apa? Gitu. Terus kayak aku diliatin apa? Saya kebetulan orang yang sangat suka ganti-ganti warna cat rambut gitu ya. Kadang ungu, terus sekarang lagi pengen hijau, terus kemarin brown terakhir, macam-macam gitulah. Ya kebetulan aja sektornya kreatif, jadi nggak ada masalah. Kadang dilirik ya mulai ujung kaki sampai ujung rambut, ting. Iya kan, gitu. Terus kayak mau masuk kelas gitu kan, kadang saya buru-buru, terus kan saya tuh orangnya kecil ya, terus ngerasa tuh kadang orang nggak tahu kalau misalnya saya harus ngasih materi gitu, ngeluwereknya Allahu Akbar, begitu saya maju, anteng, oh dia speaker gitu. Jadi tatapan mata ini part of komunikasi, bagaimana teman-teman nanti akan bisa melakukan networking. Untuk bisa mendapatkan network sebanyak-banyaknya, mulailah untuk membuka diri. Mulai menata eye contact, benar-benar dikontrol ya. Jadi ngelihat orang tuh benar-benar yang enak gitu loh. Halo, selamat siang, saya Andin. Mbaknya dengan? Oh iya, pertama ikut kelas ini. Oke. Mbak dari mana? Dari? Jember guys. The West. Lah, mewakilno komunikasi ya. Jadi kita pilihan mau ngomong sama siapa, termasuk bagaimana kita memperlakukan tim kita, bagaimana kita menghargai, mengapresiasi. Sorry aku nggak sengaja kemarin, aku tuh kelewat kayaknya chatnya, terus hasilnya gimana, kamu dimarahin nggak sama bosmu misalnya? Iya mbak, kamu lo tak chat ini itu, aku tuh butuh bantuan. Misalnya mau say sorry aja ya teman-teman ya. Jangan merasa bahwa minta maaf itu dunia akan rontoh. Harga diri, tolong harga diri saya enggak aman. Harga diri, salah aja, ngaku aja. Aku minta maaf ya, kayaknya ini salahku. Kayak kemarin saya punya asisten yang ngatur seluruh jadwal. Terus Sabtu Minggu kebetulan ada beberapa meeting. Terus karena mama saya, kebetulan papa saya sudah meninggal, jadi mama ini tinggalnya di Pasuruan. Nelpon, kamu kok tumben sih gak pernah ke mama, ini udah lewat kayak sebulan. Wah ini panggilan ini Sabtu Minggu. Terus Sik Ma coba aku atur jadwal ya, kalau habis nganter les renang, kalau ada waktu aku langsung ke mama. Langsung toh chat asisten, Moy jadwal saya bisa nggak saya delegasikan untuk yang ini sama ini, nanti sama Arik ini sama, Mbak Amoynya lagi libur titik. Terus oh ya udah, terus dia juga lupa ngerimen bahwa saya punya satu jadwal penting meeting yang itu sebenarnya nggak boleh saya delegasikan ke siapapun, kayak gitu. Beneran, yang satu ini bener-bener nggak ada yang keinget. Karena si asisten saya ini waktu itu dia perjalanan ke Batu atau kemana, dia nggak terlalu mantau HP. Dia cuma mengingat dari apa yang benar-benar oh kayaknya oke, sudah didelegasikan oke. Dia nggak benar-benar mantau jadwal saya apa gitu. Ya udah ya, berarti saya udah nggak punya tanggungan ya. Aku mau ke tempatnya mamaku. Sudah gitu mamaku ngajakin rafting, sinyal gak jelas ya kan. Lalu orang yang mau meeting sama saya nunggu 2 jam. Terus nelpon, Kak Andin, Kak, kita udah ngumpul sama inilah itu dan lain-lain. Astagfirullahaladzim, aduh wes, aku yang salah ini. Ya udah, ngaku aja. Aku minta maaf banget ya, aku kayaknya yang kelewat. Boleh nggak kalau nanti aku yang akan datengin kamu sama timmu ini itu dan lain-lain.
Terus evaluasi sama tim. Guys, kok iso kelewat sih sampai klien saya nunggu sampai 2 jam. Iya Mbak Andin, sorry, kita tuh nggak tahu kalau dia tuh mau meeting sama Mbak Andin, kita nggak ada info. Udah di breakdown lagi. Tapi yang penting minta maaf tadi udah duluan gitu loh. Terkait nanti dievaluasi ini miskomunikasinya di mana, kita bisa tahu gitu. Jadi aku benar-benar minta maaf. Ini saya yang salah. Terus tim saya bilang, maaf ya Mbak, kita bukan, ini saya yang salah. Nggak ada info. Terakhirnya juga memang saya yang nggak ngabari bahwa meeting itu harus sama saya. Saya cuma info sebatas nanti akan ada tim dari Perhumas Muda, mereka akan memperkenalkan ketua ini, kita akan pelantikan, kita akan kolaborasi dan lain-lain, ngepakai ruang meeting. Saya nggak bilang bahwa saya akan meeting bareng, komunikasi, balik lagi, kayak gitu. Jadi ya udah mereka ya dibiarin, karena apa? Tim di tempat saya nganggapnya bahwa mereka akan meeting internalnya mereka sendiri tanpa harus ada saya. Jadi sampai 2 jam. Wes, itu bahaya banget. Balik lagi ke komunikasi. Yang selanjutnya adalah pentingnya teamwork ini untuk sharing workload atau beban kerja. Maka beban kerja ini harus dibagi ya dan ditakar. Harus dibagi rata sesuai dengan porsi masing-masing. Klasifikasinya sesuai dengan syarat awal, misalnya dia requirement-nya masuk kerja apa. KPI-nya sudah ditentukan dari awal, targetnya sudah ada, sama evaluasinya. Setelah workload nanti ini dibagi, mereka biasanya selalu dikasih tahu untuk saling membantu. Jadi nanti dibiasakan, misalnya, kamu udah kelar belum? Ada yang bisa tak bantu tak? Kayaknya kamu gak iso. Ya wes, ya Pak, aku bisa bantu yang lain tak? Oh iya, aku minta tolong kamu harus ke sana sini dan lain-lain. Biasakan beban kerja itu mulai dari membagi pekerjaan sama gimana caranya nanti anggota itu bisa saling ngebantuin. Terus kalau kita sudah membagi beban kerja, biasanya pekerjaan tuh lebih efisien dan efektif. Jadi untuk timnya tuh akhirnya pede untuk ngadepin apapun, setiap punya masalah, nanti cari solusi. Tapi yang terpenting adalah dukungannya. Gitu. Jadi biar timnya teman-teman tuh nggak takut misalnya untuk speak up mulai dari ideasi sampai insight-insight apapun. Karena itu nanti pasti akan ngebantu skilling up skillnya. Dan yang pasti tim yang kuat ini akan menjadi penggerak. Pasti.